wabarakatuh. Masih sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, sehenti-hentinya saya mengingatkan untuk diri dan untuk kita semua, saling mengingatkan ketakwaan kita. Semoga takwa ibadah kita senantiasa Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah berikan kita semua hidayah inayahnya untuk diri dan keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada saya satu hadis an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, makbulnya doa, terkabulnya doa. Dalam konteks hadis ini, makbulnya satu doa itu tergantung dari makanan dan minuman kalian. Jadi artinya diterimanya doa-doa kalian semua itu perhatikan makanan dan minuman kalian. Konteks hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu, ia pernah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia. Jadi Rasulullah bersuruh, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan baik. Allah baik dan Allah tidak akan menerima yang tidak baik. Contoh, ada orang yang pernah punya masalah, lalu dia angkat tangannya, ya Allah kasih celaka itu orang. Kira-kira Allah terima itu doa atau tidak? Tidak. Jadi tidak ada doa orang yang dianiaya itu diterima yang tidak baik, yang baik saja. Contoh, kalau ada orang yang sakiti kita angkat, ya Allah semoga orang yang sakiti saya ini diberikan taubatan nasuha. Contoh, diterima tidak? Ya Allah semoga yang sakiti saya ini mati lalu di jalan. Siapa yang terima itu doa? Contoh. Nah, konteks berdoa di sini bukan sekedar panjang pendek. Nah, sekarang apa itu doa? Doa itu munajat, permohonan, permintaan. Ya, jadi banyak itu konteks doa. Ada permohonan, pengaduan kita, pengaduan. Kita pernah merasa kecil tidak? Pernah merasa seperti siapa? Pati. Pernah semua. Kira-kira Pati kalau minta uang sama bapak sama mama, mana yang lebih cepat dikasih? Minta uang sama bapak atau mama, mana lebih cepat dikasih? Jangan lihat bapaknya. Kalau Pati minta uang sama bapak sama mama, mana lebih cepat? Bunda ya? Ya, bunda. Ya, artinya bunda itu tidak banyak bicaranya. Ya dong. Kalau bapak dia berjuang, tidak mungkin bunda atau anak. Bapak ini berjuang. Jadi bersyukur kalau kita menjadi suami, karena keluar tak dari rumah itu jihad. Jihad. Jadi kalau kita mau ke Palestina tidak bisa berjihad bikin menafkahi keluarga, itu juga jihad. Misalnya ada orang mau ke Palestina, tidak bisa dia ke Palestina ya. Jihad dengan doa ada, jihad dengan bantuan tenaga ada, jihad demo itu ada dengan syarat
tidak mengganggu pengguna jalan yang lewat. Demo ya. Kalau ada yang lewat nah berdoa ya bikin macet lagi. Misalnya contoh, ya jihad dengan keluarnya suami dari rumah dengan tujuan mencari nafkah. Ya, tiba-tiba di jalan mendapat sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia mati dalam keadaan husnul. Jihad menuntut ilmu. Tadi kita dari rumah ke sini tiba-tiba ada apa-apa di jalan, kita meninggal di jalan. Niat tak dari rumah ke sini mau pergi sihir, ada apa-apa di jalan, maka mati sah. Husnul. Kenapa? Niatnya dari rumah menuju ke sini untuk mendengar dan berzikir. Berarti jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Nah ini nih puncak segala jihad itu adalah hawa nafsu. Mau kita perang sama hawa nafsu tapi tidak dikelihatan ini hawa nafsu. Bagaimana caranya kita perang ini sama hawa nafsu? Ya, perang sama orang yang memusuhi kita yang kelihatan. Dua jihad. Kalau tidak dibalas bersabar. Kalau tidak dibalas sabar. Nah, maksud dari permohonan ini, siapa di antara jamaah yang mau doanya diterima, jaga itu makanan. Iya. Jaga minuman. Makanan yang halal saja. Makanan yang halal saja bisa makruh kalau tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi makanan yang tidak halal. Makanya itu halal tidak cukup dengan halal saja, tapi halalan thayyiban. Tidak cukup dengan halal, tambah dengan thayyib. Thayyib dalam bahasa Arab mantap. Makanya halalan thayyiban. Halal lalu berkah dan bersih. Mantap. Nah ini makananmu. Saya tidak usah pelajari. Dan jangan sampai makanan yang halal itu menjadi makruh. Di dalam kitab ini dikatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Firman Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal dan thayyib. Halal dan thayyib, dan kerjakanlah amal soleh. Makanan halal, thayyib, kerjakan amal soleh. Bagaimana bisa makanan itu bisa menjadi makruh? Ketika tadi minum disunahkan duduk, kita pergi minum berdiri. Saya mau tanya jamaah, saya mau tanya, setan minum pakai tangan apa? Setan makan pakai tangan apa? Jadi kalau setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berdiri tommy lagi, maka halalan tadi ini tidak menjadi thayyib. Ya halal kau makan, halal tapi tidak menjadi thayyib. Bukan thayyib, tapi thayyib, bersih, insyaallah. Nah, kesimpulan, ada di sini yang pernah di dalam hatinya merasa dirinya, kenapa doaku tidak diterima-terima? Ada yang pernah merasa seperti itu? Jamaah, ada nggak yang pernah merasa berdoa bertahun-tahun berdoa tapi nggak diterima doanya? Sampai dia merasa di dalam hatinya, kenapa Allah tidak terima doa? Ada begitu? Hah? Wah. Ada tidak? Berarti itu apa namanya? Bahkan ada orang berdoa, dia banding-bandingkan doanya dengan orang yang tidak berdoa. Saya ini capek pergi zikir hari Kamis malam Jumat, hari Ahad malam Senin. Itu di sana orang tidak pergi zikir, tidak berdoa, tapi lancar rezekinya. Saya rajin zikir,
rajin nggak Kamis malam Jumat, rajin nggak zikir hari Minggu, tapi banyak toh musibah kuda apa? Ada begitu? Hah? Nggak ada kayak di sebelah kuburan. Ada begitu nggak? Ada itu, ih rajinku sembahyang, tapi itu bisa di tetangga aku minum bambu tetap pere-pere, tapi sehatnya badannya. Ya, banyak begitu. Banyak. Alhamdulillah bukan di sini, tapi sebelah yang sudah meninggal itu sudah dikubur. Makanya jamaah, sesekali itu doa tak perhatikan jamaah. Kenapa doa pun tidak diterima? Mungkin saja ada di antara pakaian yang kalian pakai meminta kepada Allah uang haram. Perhatikan, makanya kalau mau berdoa sama orang, kalau mau sholat, bukan sholat tujuannya bersihkan wudhumu, bersihkan air wudhu dengan baik-baik, menuju ke sini dengan niat yang baik, bertakbir, bertahmid dan bersalam baik, maka insya Allah husul yang kita dapat. Begitupun juga dengan doa. Ada orang datang berdoa tidak ada wudhunya. Satu. Ada orang datang berdoa bajunya compang-camping, paling busuk lagi doanya. Nah sekarang kalau mau ketemu sama Bapak Wali Kota, woi cilak-cilak parfumnya, harumnya apa semua, mau digabungkan doanya sama Pak Wali Kota, pakaiannya mantap, ajib, masya Allah, luar biasa. Perlente, perlente kalau mau ketemu sama Pak Wali misalnya. Giliran mau ketemu sama Allah, mau minta sama Allah, ya Allah beri saya kesehatan, tapi santai-santai jadi dia berdoa dengan baju lusuh, dengan baju santai. Bahkan ada orang tidak jaga wudhunya. Bahkan wudhu itu sunnah dijaga, baik di waktu sholat ataupun di luar waktu sholat. Itu sunnah menjaga wudhu. Makanya jamaah, kalau doa tak mau diijabah, yang pertama kali perhatikan makanan dan minuman. Yang kedua, sudah diperhatikan makanan tak, minuman tak, perhatikan pakaian tak lagi. Uang apa kita beli yang itu sarung tak. Jilbab apa, lunas tidak itu kreditnya itu jilbab. Ini kan perlu diperhatikan jemaah. Lunas tidak ini harga abaya, harga sejadah, jangan sampai masih tertunggak di 100 rupiah. Sekarang kalau ada orang punya utang 100 juta dengan utangnya 100 ribu, sama-sama di dosanya jemaah, sama-sama di tanggung jawabnya harus diganti. Nah, sekarang konteksnya jemaah, kalau mau kita berdoa perhatikan tadi dua perkara. Perhatikan apa? Makanan dan minuman. Makanan yang halal saja bisa menjadi makruh. Bagaimana bisa makanan yang halal bisa menjadi makruh? Makan yang berlebih-lebihan, makan di luar dari porsinya, makruh. Nah, ada lagi hukum subhat, beda makruh, beda hukum subhat. Jamaah, jamaah. Hukum halal beda, hukum haram beda, hukum makruh beda, hukum subhat berbeda. Subhat bagaimana? Subhat itu makanan yang diragu-ragukan, makanan yang, contoh jamaah, dikasih makanan sama orang, pernah kita bertanya di mana kau beli ini makanan? Hah? Misalnya saya kasih nasi, pernah tidak? Jangan misalkan Jasmine ya, orang luar di luar sana dikasih sesuatu dan lantas kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan itu makanan. Apa hukumnya itu? Itu namanya subhat, meragu-ragukan. Jangan sampai di nasinya orang Kuangin atau uangnya uang ini, ragu-ragu, ada di hati apa namanya? Ragu-ragu. Makanya jamaah, hati-hati dengan makanan. Dulu Nabi ketika dia di rumahnya, datang tetangganya, Assalamualaikum ya Rasulullah,
Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Marhaba. Apa kabar wahai tetanggaku? Alhamdulillah kabar baik. Ada gerangan apa engkau datang kepadaku membawa segumpal apa namanya kalau tempat-tempat apa? Bukan baki, apa namanya itu? Tupperware. Ya, dia bahasa Inggrisnya saja. Mangkok-mangkok. Ya, mangkok-mangkok kecil. Ini tetangga bawa mangkok-mangkok kecil di depannya rumahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil mangkok itu dan melihat. Setelah Rasulullah melihat mangkok dan melihat isinya, lalu dipanggil kembali tetangganya. Wahai tetanggaku, engkau berikan saya kurma 3 buah. 2-nya kau bawa pulang, 1 saja saya ambil. Karena 2-nya ini ada di hatiku. Keraguan, bawa pulang. 1 mau sampai karena ini yang 1 halal, yang 2 ini ragu-ragu gak, bawa pulang. Kali ini tetangga, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Betul, ini tadi tetangga beli kurma 5, ya kan? 3 yang Nabi beli halal, 2 yang Nabi beli gratis yang coba-coba. Apa itu? Ya sampel, tapi sampelnya tidak meminta. Sampelnya nak kantongi, tidak dia makan. Akhirnya Rasulullah tahu ini kurma memang 3 kau kasihkan saya, 1 yang halal, 2 ini yang kau ambil secara gratis tanpa diketahui oleh orangnya. Makanya kalau beli langsung kita coba-coba itu coba 1, 2, 3, jangan lebih banyak cobanya daripada yang dibelinya. Pernah begitu? Hah? Ya. Misalnya mangga 1 kilo berapa? 5.000. 10.000 1 kilo mangga. Kalau 1 kilo mangga naik berapa buah? Kalau tidak salah 2 atau 3. Pacubanya berapa? Makanya Rasulullah ketika dibawakan kurma 3, 1 diambil, 2 dibawa pulang. Akhirnya tetangganya ini kapok lagi kirimkan Rasulullah yang tidak baik. Itu apa namanya? Hukumnya apa? Subhat. Kira-kira jamaah kalau lapar kita jalan dapat nasi bungkus isinya mantap. Kira-kira dimakan itu? Dimakan atau tidak? Jamaah. Ya. Apa di hati tak nanti kalau dikasih? Orang yang lemah imannya di hatinya ada di keluar lihatnya. Di dalam pipa kuator. Di dalam pipa ku. Ya bahasa Inggrisnya di dalam pisiator. Itu satu jamaah. Waspada jamaah dengan makanan-makanan. Yang terakhir jamaah. Siapa yang ingin doanya dikabulkan, kurang-kurangi pinjaman tak. Pinjam uang yang ada bunganya. Siapa yang doanya mau diterima, kurangi pinjam uang yang ada bunganya, riba. Kurangi itu. Ya. Karena itu riba itu sambung menyambung menjadi satu, itulah utang saya. Jemaah, perhatikan semua itu jemaah. Karena keselamatan itu tidak cukup dengan gerakan. Jadi Allahu Akbar. Ini sholat, ini sebenarnya disuruh sujud apa semua itu. Bukan itu tujuan. Seandainya seluruh dunia kompak tidak sembahyang, Allah tetap mulia. Allah tetap tunggal, Allah tetap maha besar. Tanpa kalian sholat semua, Allah tetap mulia. Allah tetap pemilik langit dan bumi. Hatta jangan Allah, kalian tidak bersalawat saja kepada Nabi, Nabi tetap masuk surga. Kenapa? Untuk apa salawatmu? Untuk kalian. Untuk apa sholatmu? Untuk kalian, bukan untuk Allah. Kalian sholat, kalian dia dapat. Kalian baca salawat, kalian dia dapat. Tapi bilang Allah urusanmu mau bersalawat, dapat pahala. Mau sembahyang dapat pahala. Tidak kau kerjakan itu. Dipukul, dipalu sehari-hari. Dan ada lagunya itu kan? Apalagi sambungannya? Jadi apa kita suara kita?
Jadilah kita saat walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Seandainya ada orang bisa hidup 1000 tahun tapi tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Apalagi nyawata ini ya paling banter 120 tahun. Kalau ada susah nih sekarang. Dulu masih kita lihat itu orang tua dulu masih ada meninggal 130 tahun, 150 tahun dulu. Tapi sekarang ini zaman milenial ini baru 40 rematik nih. Baru umurnya 40, 30 saja menina, menina. Ya, dari bijinya pun dari saya tidak menyinggung ini. Enggak. Jadi apa namanya? Pak loyo-loyoan sekarang anak muda Indonesia sekarang Pak loyo-loyoan. Belum dia apa. Kalau orang-orang tua dulu sakit-sakit, wajar kita bukan. Sekarang anak muda umur 20 malas. Betul. Jadi insya Allah mari semoga kita semua senantiasa diterima doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah yang saya bilang, dimanapun kita duduk di pengajian mana saja, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Di pengajian mana saja. Jadi ini baik. Lihat itu makanan. Contoh terakhir lagi saya teringat sebelum saya tutup. Contoh buka puasa orang di bulan Ramadan. Ada yang halal, ada yang makruh. Contoh, kalau antri makanan di pengantrian, kalau bulan puasa, ambil dulu menu, baru tutupi nasi. Baru ambil lagi menu. Yang baris pertama paling bawah itu halal atau makruh? Saya mau tanya dulu. Karena tujuan tak kita sembunyi berarti jadi seandainya kita kasih dia paham maksudnya ini? Paham nih maksudnya ini? Kalau ada orang antri makanan, ambil dulu ayam, daging, baru tutupi nasi, baru kasih sayur, ambil lagi daging, ayam, baru tutupi lagi apa lagi? Karupo. Kalau di atasnya karupo, ada ayam uping-uping. Yang mana yang halal di dalam piring itu? Nah sama-sama di satu piring. Jujur gitu jemaah. Yang paling bawah, paling bawah atau setelah dibawa naik ke atas 1, 2, 3. Yang paling karopo gitu. Yang halal itu yang kelihatan sama orang-orang yang ada di sini. Itu yang halal, yang kelihatan. Beda Columbus. Columbus sembunyi-sembunyi itu haram. Columbus, jangan begitu Columbus. Suka bungkus sembunyi-sembunyi, itu haram makanannya. Karena diperuntukkan untuk jamaah, tapi kita tiap sembunyi-sembunyi, tidak minta sama orangnya. Saya mau tanya, halal atau haram? Haram. Yang diminta halal atau tidak? Yang diambil secara sembunyi-sembunyi tidak diminta. Makanya jamaah lebih minta daripada di kanan ada isinya, di kiri ada isinya, ada semua isinya. Belum lagi pasang-pisang-pinang, sepi-sepena. Hati-hati. Kalau mau berkah, maka lebih bagus minta dan bertanya makanan yang kita mau makan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari semua yang tidak baik. Minum dalam keadaan duduk, makan dalam keadaan duduk, makan yang halal, thayyiban. Hindari uang-uang riba, uang-uang yang membuat kita hancur dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa hasanah fadil wa subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau berkahi, yang perkumpulan yang Engkau senantiasa turunkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Mu. Hilangkan dan cabut beban saudara-saudara kami yang ada di Palestina yang telah diserang oleh Zionis Israel, di mana
para saudara-saudara kami mulai dari bayi sampai yang besar berjatuhan dengan bombardir bom yang telah dikirim oleh Zionis Israel. Semoga Allah senantiasa menjaga saudara kita di sana. Semoga Allah senantiasa mengganti semua yang hancur. Semoga Allah menghusnul khatimahkan semua jiwa-jiwa yang telah mati di medan jihad di Palestina. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sud wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus wa ghazwa Palestina wa bi sirril Fatihah.